Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya Semap. Ini mungkin kalau diedit jadi episode kedua. Makanya maaf kalau dress code-nya nggak ganti. Sebenarnya ini satu time gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin nanti aku nggak tahu nih editor apakah jadi dua waktu. I don't know. Tapi yang jelas sampai ketemu lagi. Sorry. Selamat berjumpa lagi. Atau selamat ketemu kita, whatever. Intinya ini adalah episode 2 dari podcastnya Semap. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang I wanna talking about women, dan tentu aku di sini bersama the real women. Naed, halo. Halo, Sehat? sehat. Teman-teman di rumah pasti udah tahu kan kalau ini perempuan, ya kelihatan lah ya, cantik banget. Naed kelas berapa sekarang? Kelas 12. Kelas 12. Nama aslinya siapa sih? Nida. Neda. Nama panjangnya? Nida Kariksa Edi Diwana. Oke, Neda Kariksa Edi Diwana. Panggilannya Edi. Panggilannya Edi. Panggilannya Nida. Nah, teman-teman, ini Nida. Kita bakal ngobrol tentang semesta perempuan karena aku laki-laki dan aku susah memahami perempuan. Gak cuma aku, mungkin semua orang laki-laki di dunia bingung perempuan tuh apa sebenarnya dan mereka makhluk apa. Premisnya paling kayak gini. Naya tahu film Titanic kan ya? Di film Titanic ada adegan, bukan adegan yang itu ya, tapi adegan ketika Rose Titanicnya dia ngejatuhin Leontine ke dasar laut. Terus si Rose-nya bilang bahwa perasaan perempuan atau batiniah perempuan itu jauh lebih dalam daripada samudra. Dan itulah kenapa ada berbagai macam teori itu tentang feminisme segala macam. Aku udah baca teorinya, tapi sampai sekarang aku bingung perempuan itu apa sebenarnya dan maunya apa. Jadi dalam episode kali ini kita mau ngomong tentang semesta perempuan dari perempuan. Karena aku laki-laki dan aku nggak mikir di bawah kulit perempuan, jadi I don't know. Neda, perempuan itu teh. Neda ini gini ya teman-teman. Neda dia tuh kelas 12. Dia tuh pinter banget dan baca banget. Banyak baca tentang feminis dan lain-lain. Dan jadi untuk ukuran anak SMA, aku tuh jarang banget lihat perempuan se-clever Nida. Jadi aku mau ngobrol perempuan teh gimana sih, Ned? Bebas dari sudut pandangnya kayak gimana? Perempuan dalam aspek apa dulu? Dari apa deh, sosial deh atau apalah terserah. Dalam strata Ya, masyarakat. Masyarakat. Ya, gimana ya, fungsi ibu rumah tangga sih kalau misalnya dilihat secara umum. Dilihat secara umum ya ibu rumah tangga, terus menjadi biasa ibu sebagai anak-anak. Cuman emang kalau dilihat lebih dalam lagi, masyarakat cuma ngelihat perempuan tuh cukup di situ doang. Oke, ini secara antropologi ya, maksudnya masyarakat tuh ya lihat perempuan tuh segitu-gitu nah ya. Apapun wanita sesukses apapun perempuan, pasti katanya bakal menjadi ibu rumah tangga. Oke, berarti terbatas banget ya sudut pandang masyarakat. Nah, tapi yang Need baca nih menurut refleksi atau apa ya, refleksi renungan yang Need dapatkan, perempuan tuh sebenarnya bisa lebih nggak sih dari itu atau gimana gitu perempuan itu? Perempuan tentu aja bisa lebih dari fungsi ibu rumah tangga sendiri kan. Cuman mungkin setiap perempuan tuh punya versi lebihnya di masing-masing aspek. Kayak misalnya kalau aku di aspek A, mungkin perempuan lain tuh di aspek yang B, C atau sampai Z gitu, beda-beda. Jadi nggak semua perempuan itu sama. Ada yang misalnya lebih unggul di bidang karir, ada yang lebih unggul misalnya di bidang pendidikan, ada memang yang lebih unggul di bidang di ibu rumah tangga kayak gitu, menjadi seorang istri. Oke. Dari sudut pandang Nida nih yang masih SMA tapi punya bacaan bagus, yang mau Need kritisi apa sih di masyarakat tentang perempuan terutama kayak gitu yang sekarang deh, yang sekarang terlihat di medsos dan lain-lain? Ya aku harap sih masyarakat tuh lebih adil dalam memandang perempuan. Karena gimana, kan ada bahasa kalau misalnya di masyarakat atau di generasi yang lebih tua tuh katanya gini, kalau perempuan itu udah kotor atau apa ya, tergores intinya, itu nggak akan bisa balik lagi. Nah, aku tuh ngerasa kita tuh perempuan tuh manusia, pasti kita tuh pernah melakukan kesalahan, dan itu hal yang wajar sebagai seorang manusia gitu. Terus kalau misalnya kita melakukan suatu kesalahan, apa kita tidak berhak gitu dipandang sebagai masyarakat yang ideal? Wah, keren banget sih. Ned, aku baca bukunya, kan ada sepasang suami istri tuh alirannya filsafat eksistensialisme. Suaminya namanya Jean-Paul Sartre, dia jatuh cinta sama mahasiswinya namanya Simone de Beauvoir. Dia bikin buku judulnya Perempuan yang Dihancurkan. Nah, intinya adalah perempuan itu selalu seperti kertas gitu. Jadi ketika dia kotor, kelihatan banget kotornya. Dan ketika perempuan sudah dianggap, aku nggak tahu yang nge-labeli kotor siapa ya. Terus ketika dia udah distempel kotor, udah dia nggak punya masa depan lagi, dia nggak punya future lagi untuk dia bisa tumbuh karena ya udah dia perempuan kotor gitu. Nah itu mungkin
yang Need tadi kritisi bahwa perempuan juga harusnya punya ruang dong, selain ya maksudnya oke, kalau misalkan laki-laki terus aku punya mistake di masa lalu, terus aku punya waktu untuk tobat dan jadi biasa lagi. Nah, sementara perempuan nggak dikasih ruang itu ya. Ned punya contoh nggak kayak gimana misalkan? Ya yang Ned kan perempuan nih, keresahan Ned lagi gitu. Kayak misalnya pelecehan seksual. Oke. Pelecehan seksual menimpa si perempuan ini. Terus dia malah dibilangnya, kamu pembohong, kamu udah nggak suci gitu kan. Padahal itu suatu yang seharusnya disupport oleh masyarakat agar dia menjadi healingnya lebih progresnya lebih cepat gitu. Cuman masyarakat lebih menitik beratkannya bahwa dia itu udah gak suci lagi gitu. Dia itu udah gak suci lagi, dia udah udah ternodai gitu. Dan dia tuh jadi istilahnya jadi di ini tuh kayak kamu bohong ya tentang masalah itu. Masa sih itu tadi sama kamu? Jadi masih ada kayak masalah trust issue gitu kan di masyarakat tuh kalau misalnya ada perempuan yang dilecehkan, mereka tuh cenderung masa sih, bener sih, emang beneran ya gitu. Jadi mereka tuh nggak percaya dengan apa yang terjadi dengan dia. Makanya banyak kasus pelecehan seksual di mana para penyintasnya tuh gak mau ambil suara gitu. Jadi dia tuh nggak mau ngomong kalau apa yang terjadi ke dia tuh sebenarnya kayak gimana atau apa. Oke. Nah, ini jomplang banget, jauh banget sama yang kalau kita nonton film Hollywood ya. Mereka kan kayak punya circle, maksudnya orang-orang yang terluka gitu, terus mereka saling support, saling ngerti. Kalau di kita kan bingung-bingungnya karena cewek ngobrol dianggapnya udah hina-hina aja gitu. Nah, harusnya kita juga punya ruang, kita lebih aware terhadap isu ini karena I think it's very important for our future gitu. Maksudnya gimana kita punya generasi yang lebih bagus kalau si perempuannya juga takut untuk ngomong, kitanya juga yang orang tua malah sibuk menjustifikasi. Jadi aku pikir ini adalah tema yang sangat langka ya ketika seorang perempuan yang notabene masih SMA tapi udah aware tentang isu-isu social harassment dan lain-lain. Nah, Ned, ada nggak sih harapan nih maksudnya pemerintah atau apa gitu biar biar lebih apa ya, biar lebih aware terhadap isu ini sebenarnya penting banget nih. Bahkan ini nggak cuma tentang perempuan aja, aku pikir persoalan generasi dan lain-lain karena ketika perempuan mentalnya udah hancur ya udah boro-boro mau ngelanjutin studi dan lain-lain kayak itu pun karena dosa kita karena terlalu justifikasi. Nah, Nida bisa nggak sih ngasih harapan nih ke teman-teman yang nonton atau ibu-ibu atau bapak-bapak atau siapapun itu yang nonton biar lebih aware lagi terhadap isu ini gitu, keperempuanan ini? Ya aku pengen mereka tuh lebih terbuka sih, lebih terbuka aja, jangan sampai mereka tuh selalu menjustifikasi orang. Oke. Karena di masalah pelecehan seksual ini, mental korban tuh emang selalu di dalam masa terpuruk kan. Oke. Nah, di dalam masa terpuruk ini, penyintas tuh butuh support yang emang benar-benar bisa mendukung mereka, apalagi pihak keluarga. Oke. Karena memang pihak keluarga itu adalah circle Yang primer, utama iya ya. primer. Karena memang dukungan keluarga tuh yang bakal bener-bener efektif gitu buat si penyintas, karena mereka tuh yang paling terkoneksi secara batin kan. Oke. Jadi aku lebih berharap kalau orang tua tuh jangan sampai malu kalau misalnya anak itu pernah dilecehkan gitu. Jangan sampai mereka tuh saya malu pernah punya anak yang pernah dilecehkan. Itu justru sesuatu yang harus didukung, dan justru orang tua tuh harusnya lebih kayak speak up. Oke. Kalau mereka tuh pengen regulasi-regulasi pemerintah itu harusnya lebih mendukung dan adil terhadap masalah ini, karena RUU PKS kan sekarang belum disetujui sampai sekarang. Karena beberapa masalah yang aku juga kurang ngerti ya kenapa. Cuman aku lebih berharap kalau misalnya regulasi ini tuh cepet disahkan gitu. Karena bagaimanapun juga pelecehan seksual itu bisa terjadi kepada siapapun, bahkan anak SD gitu kan. Oke. Anak SD yang pakaiannya masih pakai seragam, yang masih pakai baju-baju imut-imut gitu masih dilecehkan gitu. Dan apakah itu adalah salah pakaian gitu. Jadi pelecehan seksual itu bukan berada di titik masa itu bukan di masa pakaian. Karena orang yang bercadar pun, orang yang bergamis pun ya, itu tetap bisa dilecehkan. Oke. Titik poinnya bukan ada di pakaian apa yang kami pakai. Kayaknya menarik. Teman-teman gini ya, takutnya teman-teman di sini ada yang nggak notice. Maksudnya gini, kita bukan berbicara masalah fikih ya. Masalah fikih dosa nggak dosa, oke, itu sesuatu yang lain, sesuatu yang bentuknya pakum gitu. Kita berbicara masalah sosial. Masalah sosial dan ini adalah sesuatu yang harus kita obrolin bareng-bareng dan justru menarik ketika anak-anak SMA aja seperti ini yang bahan bahasanya bagus, dia udah ngobrol tentang gimana caranya ketimpangan itu jadi nggak ada. Maksudnya
ketika seseorang itu salah dan nggak salah ya paling nggak balance gitu. Maksudnya nggak melulu menyalahkan perempuan, berarti ini ada pihak dan laki-laki juga harus sama-sama berefleksi, kita benahi bareng-bareng. Dan pemerintah juga harusnya punya andil besar. Jadi sekali lagi kita nggak ngobrolin masalah fikih ya. Takutnya nih teman-teman ada yang ngobrol bahwa oh ini kok jadi gini. Oh bukan, ini bukan fikih tapi tentang masalah antropologi atau sosial yang mungkin mau nggak mau kejadian ini tuh nampak dan terlihat jelas, cuma kitanya nggak notice karena kita terlalu nggak aware gitu, terlalu cuek. Nah, Nida sendiri nih, sebagai the real women gitu, sebagai seorang perempuan asli ya, ada nggak sih pesan-pesan buat perempuan yang sedang nonton nih, gimana biar punya sikap apa segala macam? Soalnya jarang banget nih perempuan yang, aduh sorry banget ya, beberapa menit yang lalu aku baca ada beberapa postingan temen, dia tuh ngungkap bahwa maaf ya, ada beberapa pelajar putri, aku nggak mau sebutin daerahnya, terus dia sengaja menjual dirinya gitu. Ya istilahnya sekarang kayak gitulah ya, maksudnya dijual di internet. Dan itu sengaja dengan sadar mereka lakuin itu. Nah itu kan mereka yang merendahkan diri mereka sendiri. Itu timpang banget tuh sama Nida yang menyuarakan tentang kebebasan tapi juga penuh tanggung jawab. Gimana nih menurut Nida? Aku malah berharap ke kita sebagai perempuan tuh harus bisa lebih bertanggung jawab. Oke. Dan kita juga harus tahu cara menempatkan diri, karena di masa kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri secara tidak langsung, orang lain yang melihat kita juga bakal respect gitu sama kita. Jadi pertama kita juga harus men-treat kita tuh harus lebih baik juga. Jadi treat ourselves dulu. Nanti orang lain tuh bakal nge-treat kita dengan bener gitu. Dengan cara yang lebih baik. Jadi yang paling pertama harus diperhatiin tuh ya diri sendiri. Oke. Jangan sampai apapun yang ada dalam diri kamu tuh harus menjadi standar gitu. Oh, maksudnya kayak gimana ya? Jadi kayak misalnya apa yang kamu punya, kamu ngerasa itu bukan jadi standar masyarakat. Jadi kamu teh kayak pengen kalau yang kurang dari kamu tuh harus menjadi standar. Kayak misalnya standar Indonesia kan putih ya, perempuan tuh. Oke. Nah, kalau menurut aku standar orang tuh beda-beda, cantiknya orang itu beda-beda. Mereka punya ciri khasnya masing-masing dan kenapa mereka enggak lebih enhance kayak beauty mereka tuh kayak gimana gitu. Jangan mau menjadi standar yang istilahnya yang emang udah jadi rata-rata lah, yang udah biasa aja gitu. Oke. Nah, sekarang aku notice banget sih, aku jadi ingat kata-katanya Albert Einstein. Dia pernah bilang kalau mobil itu memang ada standarnya, handphone juga ada standarnya. Mobil yang bagus kayak gimana, handphone yang bagus kayak gimana. Cuma kalau human itu nggak ada. Jadi aku nggak percaya beauty standard. Ya betul kata Naya tadi, kita tuh kemakan iklan tau. Ya, hitohnya orang Indonesia kan emang rata-rata kebanyakan sawo matang, ya udah cantiknya cantik sawo matang Indonesia aja gitu. Ya kecuali Naya dia mungkin dia dikasih mukjizat terus jadi kayak gitu. maksudnya bagi teman-teman yang mungkin kulitnya sawo matang ya itu kecantikannya di sana. Justru aku juga sering ngelihat beberapa perempuan yang dia pede, yang dia punya inner beauty, justru jadi nggak ngaruh apapun warna kulitnya, jadi nggak ngaruh karena cara dia bertutur, cara dia bersikap, cara dia thinking jadi cantik banget gitu. Selama dia pede dengan apa yang dia punya, itu mungkin ya deh. Ya karena kebanyakan perempuan mungkin laki-laki juga mungkin juga ada yang kemakan sama iklan. Akhirnya kita mati-matian untuk mencapai apa yang kita mau, sampai akhirnya nyari jalan pintas termasuk tadi gitu kayak maaf kayak ngejual tubuh di internet segala macem itu kan jadi kurang bagus. Nah ini aneh banget ya, maksudnya anak SMA yang ya anak SMA kan waktunya untuk fun-funan ya, tapi ini anak-anak SMA mesantren juga tapi punya refleksi yang dalam tentang feminisme dan sosial. Akhirnya berhasil nyadarin kita, terutama aku yang nggak paham terhadap perempuan, ternyata perempuan harus sangat punya sikap gitu. Dan kita sebagai laki-laki juga nggak boleh patriark, nggak boleh terlalu neken perempuan dan seolah-olah nganggap perempuan salah, tapi dengan dialog segala macam. Nah yang terakhir nih, boleh nggak sih mesen ke teman-teman SMA atau apapun itu tentang apa ya, tentang perempuan itu, apa yang dimau perempuan itu apa? Gimana sih, aku bingung atur diksinya. Diinginkan perempuan. Apa karena kita sebagai laki-laki kadang bingung perempuan tuh maunya apa gitu. Beda-beda sih, karena setiap perempuan itu kan dirinya beda-beda. Aku beda, perempuan lain juga beda. Jadi nggak bisa nggak bisa. Karena setiap manusia juga pernah punya kemauan yang beda-beda gitu. Oke. Punya goal yang masing-masing tuh beda pastinya. Jadi kalau misalkan ada stereotip laki-laki sama perempuan sama, Ed nggak setuju ya karena pasti setiap individu tuh pasti beda sih, nggak mungkin sama. Kalau gitu Ed deh, apa yang jadi harapan Ed deh sebagai seorang perempuan untuk dunia atau untuk Indonesia? Ya untuk masyarakat sih. Untuk masyarakat. Untuk masyarakat lebih
open minded Oke. dan saling support, Mm-mm. apalagi keluarga. Jangan sampai kita tuh menyalahkan pihak victim atau penyintas, karena itu bakal lebih bikin mental pressure ke penyintasnya juga kan. Oke. Jadi yang korban tuh malah disalahkan kan. Dan si pelaku tuh karena dia punya privilege di masyarakat, dia lebih nyantai walaupun dia melakukan kesalahan. Jadi aku lebih berharap kalau masyarakat itu punya punya mata yang lebih adil terhadap masalah isu ini. Oke. Karena masyarakat tuh sekarang lebih menguruskan ego sama martabat. Oke. Mereka tuh gak mau menyisihkan martabat dan ego demi keadilan. Oke. Kayak gitu. Waduh, tepuk tangan dong teman-teman yang ada di rumah juga boleh ya. Nanti bisa aduh, keren banget sis. Maksudnya jarang banget kan, maksudnya di dalam kepala anak SMA yang bisa ngobrol tentang persamaan hak tuh jarang banget. Itu bener banget sih Ned, aduh jadi refleksi ke kita semua ya bahwa kadang status sosial apa segala macam terutama laki-laki ya karena dia punya ego gede, terus juga patriark segala macam, terus segala macam lah bias gender segala macam. Artinya laki-laki yang mendominasi kebenaran. Nah, karena perempuan ya dianggap setengah manusia, akalnya juga nggak sempurna, terus dianggap syahwatnya gede segala macam. Akhirnya perempuan diskreditkan gitu. Jadi akhirnya jadi yang mau nggak mau perempuan jadi termarginalkan, mereka nggak punya suara. Makasih banyak Ned. Terakhir ya. Tadi udah terakhir tapi sekarang terakhir lagi. Aku selalu kagum kalau ketemu kayak Neda gini. Maksudnya perempuan yang punya pendirian jelas tentang feminisme. Cuma aku tuh agak sedikit risih, terutama teman-teman cowok sekarang yang ngaku-ngaku feminis di Instagram. Soalnya ada meme gini, mama nggak masak, oh mama kan feminis, kamu lupa ya nak gitu. Jadi feminisme itu adalah cewek-cewek yang malas masak, malas nyuci piring, terus juga udah nikah tapi malas punya anak, terus mereka berlindung di bawah feminisme gitu. Nah jomplang banget kan sama Neda yang punya thinking untuk menyetarakan hak gitu. Teman-teman, makasih banyak untuk episode 2 kali ini. Ini dalam banget, deep banget, dan serius banget. Mungkin kayaknya waktunya kurang durasinya ngobrol tentang masalah yang bobotnya bagus ini. Makasih banyak untuk Neda, sukses terus nanti kuliahnya. Karena ini tahun terakhir di SMA Plus ya. Bangga banget Semap bisa ngeluarin ada musisinya, juga ada banyak sekali ya. Di antaranya Ned, perempuan-perempuan yang refleksi bacaannya bagus, terutama tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan. Teman-teman makasih banyak. Terakhir closing statementnya, bahwa perempuan di zaman dulu itu benar-benar nggak dianggap manusia, dianggap setengahnya bahkan sederajat sama orang gila. Jadi kalau ada pemikiran atau perkataan bahwa Islam mendiskreditkan perempuan, aku nggak setuju karena Rasulullah berkata bahwa umuka, bahwa Rasul berkata ibumu, ibumu, ibumu. Berarti perempuan itu ditinggikan derajatnya lewat Muslim. Cuma beberapa penafsirannya ada yang sangat misoginis dan sangat patriark itu tafsir, tapi hakikat tafsirnya laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama. La'alakum tatakun dilihat hanya dari takwanya saja. Jadi makasih banyak, mudah-mudahan kita selalu bahagia, selalu berefleksi dan selalu berpikir. Makasih banyak dan dadah, sampai jumpa di podcast Semap episode selanjutnya. Bye.